Halo teman-teman semua, di video ini saya ingin menjelaskan ya produk-produk kosmetik yang berbahaya itu karena apa masalahnya. Ya, saksikan terus di video ini bersama saya Novan Way. Saya sangat menekankan kepada teman-teman semua di sini kalau teman-teman menggunakan kosmetik itu harus teman-teman itu melihat dulu ya testimoni atau apapun itu yang membuat teman-teman itu yakin bahwa kosmetik itu tidak berbahaya. Kenapa? Karena tidak jarang kosmetik itu yaitu diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan yang dilarang oleh Badan POM. Ya, bahan apa saja itu? Yang pertama adalah bahan yang mengandung merkuri. Sudah jelas ya, saya yakin teman-teman semua di sini, para pengguna kosmetik itu tahu bahwa merkuri itu dilarang untuk digunakan di dalam kosmetik. Kenapa? Alasannya adalah bahwa karena merkuri itu adalah salah satu logam berat ya, dengan kodenya itu adalah simbolnya itu Hg atau hydrargyrum ya. Itu adalah logam berat yang kalau misalkan dioleskan ke dalam kepada kulit kita gitu ya, itu nanti dia akan meresap masuk ke dalam kulit. Ya, masuk ke dalam kulit lalu bisa masuk ke dalam sistem saraf dan bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Dan sialnya ya, merkuri ini dia itu bioakumulatif ya. Merkuri ini bioakumulatif, jadi dia itu terakumulasi. Ya, perlahan-lahan terus terakumulasi dan tidak bisa dihilangkan dari dalam tubuh. Akhirnya dia semakin menumpuk ya, makanya kalau misalkan orang yang menggunakan merkuri di awal itu mereka nggak merasakan apa-apa loh. Jadi mereka tidak merasakan apa-apa, biasa-biasa saja, tapi setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu mereka akan melihat perubahan yang sangat signifikan terhadap ya pada kulit mereka yang menggunakan merkuri tersebut. Ini akan sangat berbahaya sekali. Karena kenapa bisa begitu? Karena itu tadi, merkuri itu sifatnya adalah bioakumulatif dan ini sangat berbahaya. Jadi teman-teman kalau misalkan melihat ada tanda-tanda ya, tanda-tanda yang mencurigakan dari kosmetik, maka teman-teman saya sarankan untuk segera stop terlebih dahulu ya, untuk melihat dulu apakah produk kosmetik tersebut berbahaya atau tidak. Nah, kemudian yang kedua adalah bahan yang sering digunakan di dalam kosmetik yang berbahaya itu adalah hidroquinon. Ya, hidroquinon ini apa sih? Yaitu adalah salah satu bahan yang membuat kulit kita itu lebih sensitif terhadap cahaya. Ya, lebih sensitif terhadap cahaya. Makanya kalau atau nama-nama istilah ininya fotosensitivitas ya. Jadi semakin banyak hidroquinon yang dipakai itu nanti akan semakin sensitif kulit kita ya terhadap cahaya matahari. Bayangkan kalau misalkan kita tersengat matahari saja, yaitu mungkin kulit kita akan lebih merah begitu ya. Itu yang normal tanpa hidroquinon. Kalau misalkan kita sudah terpapar oleh hidroquinon, lalu terpapar juga oleh sinar matahari, maka itu akan lebih sensitif. Bisa jadi yang harusnya itu hanya merah saja, mungkin kulit teman-teman bisa jadi terbakar. Atau bahkan kalau misalkan dalam jangka waktu yang lama, itu bisa teman-teman kulitnya itu menjadi ada kanker kulit. Ini sangat berbahaya. Nah, yang ketiga itu adalah ada yang namanya tretinoin ya. Tretinoin ini sebetulnya digolongkan dalam bahan yang diperbolehkan tapi harus dengan resep dokter. Ingat, diperbolehkan tapi harus dengan resep dokter. Jadi kalau misalkan sudah masuk ke dalam kosmetik itu harus hati-hati. Ya, kecuali kosmetiknya mungkin ada resep dokternya, saya nggak tahu ya apakah ada yang seperti itu atau enggak. Tapi yang jelas kalau misalkan produk kosmetik yang dijual di pasaran ada mengandung 3 bahan itu sudah jelas ya. Itu sudah jelas bahwa tiga bahan itu dilarang untuk dimasukkan ke dalam kosmetik. Ya, dan efeknya cirinya apa? Cirinya adalah bahwa produk tersebut biasanya ilegal, tidak terdaftar di Badan POM atau tidak ada izin edarnya. Kenapa tidak ada izin edarnya? Kalau misalkan ada izin edar itu pasti tidak lolos di Badan POM. Jadi para produsen nakal ini itu menggunakan bahan-bahan tersebut untuk apa? Supaya orang itu, konsumennya itu lebih lebih bisa dipengaruhi. Oh, kalau misalkan ada merkurinya, misalkan kulitnya bisa lebih putih, itu lebih cepat misalkan. Nah, lebih cepatnya ini, kata lebih cepat ini kan yang bisa menstimulasi, mempersuasif konsumen untuk bisa membeli produk tersebut. Padahal itu adalah bahan yang berbahaya. Nah, maka dari itu teman-teman kalau misalkan menggunakan kosmetik, perhatikan 3 bahan tersebut dan apakah ada izin edarnya atau tidak. Nah, kalau di kantor saya, di perusahaan saya sudah jelas bahwa ketiga bahan tersebut itu dilarang. Dan semua produk kosmetik yang diproduksi di kantor saya, ya di perusahaan saya itu tidak ada bahan tersebut dan semuanya berizin edar Badan POM. Oke, jadi bagi teman-teman yang mau untuk melakukan kosmetik dan lain sebagainya, atau misalkan
menemukan kosmetik dengan ada merek perusahaan saya di sana, itu adalah insya Allah produk tersebut pasti sudah terdaftar di Badan POM dan sudah terbebas dari bahan-bahan yang 3 tersebut yang tadi saya sampaikan. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe video ini. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum.